Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahda, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku muslim dalam penetapan harga. Di sini akan ada 5 aspek yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu komoditas halal, yang kedua penetapan harga dalam Islam, yang ketiga pasar dalam Islam, 4 perilaku muslim pada permintaan dan penawaran, dan yang terakhir distorsi pada harga keseimbangan muslim. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Mikroekonomi Islam yang dipandu oleh dosen Bapak Dr. Syafarudin SAG MSI. Selamat menyaksikan. Islam sangat memperhatikan kualitas dan kesucian komoditas konsumsi yang termanifestasikan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, kepuasan atau kesejahteraan seorang konsumen muslim sangat ditentukan oleh kadar kehalalan dan keharaman komoditas konsumsi. Nah, komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi yaitu sebuah objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahat. Dasar hukum komoditas halal terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114-16. Maka, makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Penetapan harga dalam Islam berdasarkan sunnatullah atau berjalan secara alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Jika demikian adanya, maka penentuan harga yang menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual. Nah, ini adalah suatu kelaziman. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan ketentuan penawaran dan permintaan di pasar. Karena artinya harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga tergantung pada interaksi antara penawaran dan juga permintaan. Namun demikian, Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para produsen atau penjual melakukan kecurangan yang menekan dan merugikan untuk konsumen. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi bila antar penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga, antara lain: yang pertama yaitu intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
Yang kedua, jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli, intervensi harga mencegah terjadinya iktikar atau gaban fahishi. Yang ketiga, yaitu intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. Suatu intervensi harga dikatakan zalim apabila harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu atas dasar kerelaan. Secara paralel, dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ia pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah yang paling berhak dalam menentukan harga dalam suatu wilayah atau lebih spesifiknya pasar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban tersebut dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah kekuatan pasar, yaitu suatu kondisi pasar yang berjalan secara alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga. Dengan kata lain, bahwa pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan, dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi serta setiap penawaran dan permintaan atau jual beli didasarkan atas suka sama suka. Ketika sedang naiknya harga, Rasulullah SAW diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan, dan yang memberikan rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim, baik terhadap darah maupun harta benda. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Abu Ta'ala. Kemudian dari Anas bin Malik, ia berkata, pernah atau terjadi kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga. Pasar dalam pandangan Islam adalah suatu pertemuan antar pembeli dan penjual di mana pembeli datang dengan permintaan akan barang yang diinginkan dan dibutuhkan, sedangkan penjual ada dengan barang-barang kebutuhan pokok lainnya, yang dimana antar penjual dan pembeli akan terjadi tawar-menawar terhadap suatu barang yang akan menghasilkan suatu kesepakatan tingkat harga akan barang yang diminta oleh pembeli. Jika antar kedua belah pihak, yaitu antar penjual dan pembeli, sudah menyepakati hasil kesepakatan akan harga barang, maka harga sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua pihak, yaitu antar penjual dan pembeli. Teori permintaan dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh nilai moral seperti kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, dan variabel syariat seperti kehalalan. Dalam ekonomi syariah, keputusan ekonomi seseorang tidak bisa lepas dari nilai moral. Tiap tindakan harus senantiasa sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan teori permintaan konvensional dibatasi oleh variabel pasar seperti harga, pendapatan, selera masyarakat, dan sebagainya. Kemudian untuk teori penawaran ini merupakan keseluruhan jumlah barang tersedia yang ditawarkan pada suatu tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, terkait penawaran ini,
Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bila penduduk kota memiliki makanan lebih dari yang dibutuhkan, harga makanan jadi murah. Sebaliknya, di kota kecil apabila bahan makanan sedikit, harganya akan tinggi. Jadi ketika barang yang tersedia sedikit, harganya akan naik. Keinginan penjual menawarkan barang terkait berbagai tingkat harga ditentukan oleh sejumlah faktor, yaitu Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Jika harga barang naik, penawaran akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang rendah, penawaran akan menurun. Yang kedua yaitu biaya produksi. Secara umum, biaya adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, mencakup biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa gedung, mesin, dan lainnya. Biaya produksi menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan penjual untuk menentukan harga dalam penawaran produknya. Yang ketiga yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Teknologi adalah penerapan dan peningkatan temuan guna menemukan biaya produksi, misalnya penggunaan komputer, robot, dan otomatisasi produksi. Yang keempat yaitu jumlah barang. Jumlah penjual berdampak langsung terhadap penawaran. Makin banyak penjual yang mampu menjual barang dengan tingkat harga tertentu, penawaran akan tinggi. Kemudian yang terakhir, kondisi alam. Kondisi alam seperti bencana alam mengakibatkan penawaran barang tertentu berkurang, khususnya hasil panen. Faktor ekspektasi harga pada masa mendatang memperoleh penjual menyimpan barang produksi selama beberapa waktu ketika harga rendah dan menjualnya saat harga naik. Dalam Islam, penahanan barang produksi bertujuan melindungi harga agar produsen tidak rugi karena rendahnya harga barang. Adapun rumus dari fungsi permintaan yaitu Q sama dengan F dalam kurung FE, FI, MS. Dengan keterangannya, Q yaitu kuantitas barang yang diminta, F yaitu simbol persamaan, FE adalah faktor eksternal yaitu harga barang lain, ekspektasi, dan lain-lain. Kemudian FI yaitu faktor internal yang berupa pendapatan, selera, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir MS yaitu maslahah, di mana masalah ini merupakan variabel moderating, yaitu manfaat fisik dan non-fisik. Selanjutnya yaitu rumus untuk fungsi penawaran. Rumusnya yaitu Q sama dengan F atau FI, FTL, atau MS. Nah, keterangannya, Q adalah kuantitas barang yang diminta, F sama dengan simbol persamaan, FI yaitu faktor langsung, harga, keuntungan, biaya produksi, dan lain-lain. Kemudian untuk FTL yaitu faktor tidak langsung seperti ketersediaan input, teknologi, dan lain-lain. Dan yang terakhir MS yaitu maslahah, variabel moderating, manfaat fisik dan non-fisik. Selanjutnya yaitu distorsi pada hukum. Nah, distorsi pada hukum ini yang mengganggu terdiri dari dua, yaitu distorsi yang tidak disengaja seperti bencana alam dan distorsi yang disengaja, yaitu manipulasi pasar. Nah, kemudian distorsi yang disengaja itu antara lain rekayasa dalam permintaan muslim, rekayasa dalam penawaran muslim, tadlis, dan juga takrir. Kemudian yang tidak disengaja yaitu keadaan darurat, misalnya harga bahan pangan sangat mahal karena bencana alam, dan lain-lain. Itulah tadi pemaparan materi tentang perilaku muslim dan penetapan harga. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.